Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Selamat datang di jurusan Teknik Otomasi Industri SMK PPI Tualang. Selamat berjumpa dengan saya. Mungkin ini pertemuan pertama berjumpa dengan saya, dengan guru Anda di jurusan Teknik Otomasi Industri SMK PPI Tualang. Pada kesempatan ini kita berjumpa di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik atau disingkat dengan PDE. Jadi materi ini akan membahas nanti tentang dasar-dasar bagaimana caranya kita bekerja di bidang elektromekanik, atau kalau dalam bahasa lain disebut juga dengan kerja bangku atau workbench. Jadi dasar-dasar ilmu bekerja keteknikan itu dipelajari di sini, bagaimana menggunakan tang, menggunakan obeng, dan lain-lain sebagainya. Oke, selamat menikmati, silakan dipahami video pembelajaran ini dengan baik. Pertama tentu saya mengucapkan selamat datang kalian di kelas 10 TOI, selamat bergabung di SMK PPI Tualang. Bersyukurlah Anda bisa bergabung di SMK PPI Tualang dengan perjuangan yang cukup berat, dengan persaingan yang cukup ketat, sehingga Anda memiliki hak untuk bergabung di sekolah ini, sekolah yang kita cintai ini. Pesan saya, tetap patuhi protokol kesehatan meskipun kita belajar dari jarak jauh. Kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan supaya bisa menjaga keamanan kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Kemudian kita berada dalam masa pandemi, kondisi pandemi COVID-19. Jadi tentu ini tidak menjadi penghalang kita untuk belajar. Kalau ini kita jadikan penghalang untuk kita belajar, kapan lagi kita belajarnya? Jadi jadikanlah ini sebagai suatu tantangan yang harus kita pecahkan. Bagaimana cara memecahkannya? Ya tentu dengan salah satunya adalah dengan pembelajaran online. Jadi walaupun belajar online, kalian harus tetap belajar. Kalau kalian tidak belajar, maka kalian akan ketinggalan. Jadi yang harus menyesuaikan dengan kondisi ini adalah kita. Karena salah satu solusinya ya seperti itu. Kalau kita nggak belajar, ya tentu kita tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu, tentu tidak ada bekal untuk kehidupan masa depan. Kalau kita paksakan untuk datang ke sekolah, tentu resikonya lebih berbahaya lagi. Jadi kita memang harus, salah satu solusinya adalah belajar dari rumah dengan menggunakan video pembelajaran. Oke. Kondisi pandemi ini bukanlah satu-satunya kondisi yang di luar normal. Tapi dari dahulu juga yang namanya bersekolah itu tentu ada tantangannya. Zaman dulu mungkin tantangannya bukan pandemi, tapi zaman dulu tantangannya adalah orang bersekolah dalam jarak yang jauh. Mungkin orang tua kalian dulu bersekolah berjalan kaki berkilo-kilometer baru sampai ke sekolah. Berkeringat dulu baru sampai ke sekolah. Atau mungkin menyeberang air baru sampai ke sekolah. Nah, di zaman kalian tantangannya adalah pandemi. Kalian harus belajar dari rumah. Jadi setiap masa itu ada beda-beda tantangannya, dan itu harus kita jalani. Karena apapun yang terjadi, hidup ini harus tetap berjalan. Kalau tidak kita jalani, ya tentu tidak ada perubahan. Kalau kita hanya berdiam diri di rumah atau menyalahkan keadaan, tentu ya tidak ada solusi. Jadi salah satu solusinya ya kita dengan belajar online. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Kemudian pesan saya, kamu belajar online ini bijaksana dalam menggunakan HP, pulsa, atau paket. Kenapa demikian? Dalam masa kondisi pandemi tentu akan juga berefek kepada ekonomi. Kalian harus pandai-pandai membaca situasi. Kalian harus bisa membantu orang tua kalian dalam artian tidak memubazirkan pemakaian handphone. Gunakanlah handphone itu memang untuk belajar. Jangan kamu alasannya beli paket untuk belajar tapi gunakan untuk bermain game. Kalau kamu gunakan paket untuk belajar, satu hari itu kita belajar hanya 2 mata pelajaran. Satu mata pelajaran itu video pembelajarannya adalah sekitar 10 menit sampai 15 menit. Jadi kalau kita total satu hari itu cuma 30 menit.
Kalau 30 menit kamu nonton video pembelajaran, saya yakin itu tidak akan begitu menguras kantong untuk pembelian pulsa. Tapi kalau kamu menggunakan handphone untuk bermain internet, bermain game, itu baru akan menguras pulsa, dan itu biasanya dijadikan alasan. Sebenarnya itu tidak, karena kita udah kalkulasi tadi. Cuman 30 menit untuk menonton video, kemudian mengerjakan tugas, kemudian mengirimkan fotonya, saya rasa itu tidak begitu menguras paket. Jadi pesan saya, kamu harus bijaksana dalam menggunakan handphone. Oke? Ini pengenalan dari saya, karena kita baru pertama kali bertemu. Ini profil saya, nama saya Michael Yeriko, SPD, GR. Jadi saya sarjana pendidikan, kemudian saya sudah menempuh pendidikan setelah pasca sarjana namanya profesi guru. Maka saya digelari GR. Kemudian panggilan saya Pak Yeriko. Kemudian saya S1-nya di Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Setelah S1 saya menambah kuliah lagi namanya pendidikan profesi guru, itu di UNESA Surabaya. Asal saya dari Kambang, pesisir selatan Sumatera Barat. Saya lahir di Kambang 5 Juli 1990. Jabatan sekarang saya adalah guru mata pelajaran Teknik Otomasi Industri, sekaligus saya juga ketua jurusan di Teknik Otomasi Industri. Ini profil singkat tentang saya. Nah, ini yang akan kita pelajari di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Ini saja mata pelajarannya. Yang pertama, kita akan pelajari tentang K3 nanti. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana caranya supaya dalam bekerja itu kita aman dan selamat. Kalau kita dalam bekerja tidak aman dan selamat, maka yang muncul itu bukanlah keuntungan tapi kerugian. Pada prinsipnya kita bekerja itu kan mencari keuntungan, mencari finansial, mencari uang. Nah, kalau kita tidak menerapkan K3, jangankan uang yang akan kita cari, maka uang keluarlah yang akan muncul. Contoh, bekerja tanpa menggunakan helm. Ketika nanti bekerja ditimpa oleh benda berat atau ada baut yang jatuh dari ketinggian ditimpanya kepala Anda, luka, pecah, jadi bukannya uang yang didapatkan dalam bekerja, malahan kecelakaan kerja lah yang akan terjadi. Jadi itulah gunanya kita belajar bagaimana trik-trik supaya kita bisa terbebas dari kecelakaan kerja. Jadi di materi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini K3, ini simbolnya, simbol K3, keselamatan kerja. Jadi di materi ini kita mempelajari tentang K3. Kemudian kita mempelajari tentang ini, bisa kamu lihat yang di tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini namanya rambu-rambu K3. Kalau ada di pabrik nanti kamu ketemu seperti ini, berarti kamu harus laksanakan. Ini menggunakan baju, misalkan menggunakan kacamata atau Google, menggunakan sarung tangan. Jadi kamu harus memahami rambu-rambu K3. Gambar seperti ini apa maksudnya, ini apa maksudnya, itu yang akan kita pelajari. Kemudian setelah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, kita adalah mempelajari tentang bagaimana sikap tubuh dalam bekerja. Ini ada 2 gambar, cara mengangkat, ini yang benar, ini yang salah. Kalau kamu mengangkat benda berat dengan posisi yang di sebelah kiri, maka tulang punggung kamu ini bisa patah, bisa terjadi cedera. Tapi kalau kamu mengangkat berat dengan seperti ini, maka posisi ini benar dan akan menghindari kamu dari yang namanya cedera. Jadi kita juga akan pelajari ini nanti bagaimana sikap-sikap tubuh yang bagus dalam bekerja, termasuk nanti juga diatur bagaimana rambutnya. Kalau orang bekerja itu rambutnya tidak boleh panjang. Kalau rambutnya panjang nanti terlilit oleh bor misalkan. Jadi rambutmu dililit oleh bor, artinya nanti rambutnya ditarik oleh bor, bisa kulit kepalanya itu keluar kan, itu lepas. Karena rambutnya ditarik oleh bor. Itu salah satu kaitannya dengan sikap tubuh dalam bekerja. Kemudian kita juga akan mempelajari nanti yang namanya APD atau alat pelindung diri. Nanti macam-macam jenisnya, ada namanya kacamata atau pelindung mata, kemudian pelindung kepala, pelindung telinga. Inilah yang akan kita pelajari di mata pelajaran PDI, yaitu tentang APD, alat pelindung diri atau alat pengaman diri. Setelah itu kita lanjut, nanti kita akan pelajari tentang yang namanya alat pemadam kebakaran atau
alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, alat yang seperti ini mungkin sering kamu temui, tapi karena kamu belum masuk ke jurusan teknik, kamu nggak pandai cara menggunakannya, di jurusan teknik otomasi industri, kamu akan diajarkan bagaimana cara menggunakannya. Apa-apa saja bagiannya, bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana perawatannya, ini akan kita pelajari di jurusan kita yang kita cintai ini. Oke. Setelah itu, kita akan pelajari tentang menggunakan peralatan kerja elektromekanik. Yang pertama itu ada namanya instrumen tool atau peralatan ukur. Jadi alat-alat yang digunakan untuk mengukur. Contohnya di sini ada mistar, ada jangka sorong, ada penyiku, ada meteran, nanti juga ada namanya mikrometer. Jadi bagaimana cara menggunakan peralatan-peralatan ini juga akan kita ajari di mata pelajaran ini. Lanjut, materinya adalah tentang perkakas tangan. Jadi alat-alat kerja yang kita gunakan apa saja. Mungkin ada namanya palu, ada yang namanya kikir, ada yang namanya ragum, ada yang namanya tang. Nah, kalau untuk sekarang ini kalian kan belum memahami mana yang tang, mana yang obeng, kalian nggak bisa membedakan. Jadi nanti dengan kita belajar di sini, kalian bisa membedakan palu untuk apa gunanya, ragum untuk apa gunanya, tang untuk apa gunanya. Tang itu ada berbagai macam nanti. Ada tang kombinasi, tang lancip, tang potong. Jadi karena kamu belum tahu, disinilah kita ajari. Di sini kita bereksplorasi, di sini kita bereksperimen, di sini kita mencari tahu. Supaya kalian dapat ilmu, dapat skill, kemudian bisa kamu gunakan untuk bekerja nanti. Kemudian lanjut, materi berikutnya adalah tentang bahan-bahan kerja elektromekanik. Jadi untuk membuat suatu peralatan kelistrikan, apa aja yang kita perlukan? Contoh, ini ada aluminium. Ini digunakan untuk sebagai frame atau rangka ketika Anda ini frame digunakan untuk rangka membuat running tag, misalkan tulisan-tulisan berjalan itu. Jadi rangkanya kan dari aluminium. Nah, bagaimana memperlakukannya itu akan kita pelajari. Kemudian ada juga yang dari kayu bahannya, kemudian ada bahan-bahan kelistrikan itu dari bahan logam, ada yang dari tembaga, ada yang dari aluminium, ada yang dari seng begitu. Jadi ini kaitannya nanti dengan jenis-jenis kabel. Kabel itu ada yang dari serabut, ada yang tunggal, ada yang tembaga, ada yang dari aluminium dan bermacam-macam. Nah, ini juga akan kita pelajari di materi pekerjaan dasar elektromekanik. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pagi ini. Sekilas tentang apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Kemudian ini tugasnya, kamu buat pemahamanmu tentang video ini setelah kamu tonton, kemudian kamu tulis kesimpulannya di catatan, kemudian kamu foto, kirimkan ke Google Classroom. Kemudian setelah itu, tugas yang kedua, kamu buat gambar yang berkaitan dengan listrik. Jadi gambar yang berkaitan dengan listrik, apakah peralatannya, sistemnya, atau apapun yang mencerminkan hobimu di bidang listrik, bahwa kamu ada bakatnya di bidang listrik. Gambar ini harus dari pemikiranmu, tidak boleh dicontoh gambar dari internet atau dari manapun. Jadi ini harus dari asal pemikiranmu sendiri. Dibuat gambarnya, nanti difoto, diposting di Google Classroom. Tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 21, jam 9 malam. Lewat dari itu dikategorikan sebagai tugas kelompok. Itu saja saya rasa, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Jangan jadikan pandemi sebagai penghalang kita belajar. Itu saja saya rasa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.